10.6 Kelompok 3 Edukasi Biota Laut. Biota laut adalah makhluk hidup yang hidup di laut seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang telah beradaptasi dengan kondisi laut. Biota laut memiliki beberapa jenis spesies. Di antaranya ada ikan, kerang, alga, moluska, dan mamalia. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan mendukung kehidupan manusia, terutama melalui perikanan, pariwisata, dan kontribusi dalam siklus karbon. Biota laut dibedakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan peran ekologis dan habitatnya. Setelah ini, penjelasan lebih lanjut. Plankton adalah organisme mikroskopis yang hidup di lapisan permukaan perairan, seperti di laut, samudra, dan danau. Mereka menjadi sumber makanan bagi organisme besar seperti paus, ikan, dan karang. Plankton diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada phytoplankton, plankton yang bersifat tumbuhan seperti diatom. Yang kedua ada zooplankton, plankton yang bersifat hewan seperti radiolaria dan foraminifera. Yang ketiga ada bakterioplankton, plankton yang terdiri dari bakteri dan jamur. Mereka penting dalam siklus hara. Plankton dapat ditemukan di seluruh perairan di bumi, dan keberadaannya dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan. Selanjutnya adalah nekton. Nekton adalah hewan laut yang dapat bergerak bebas tanpa terpengaruh oleh arus. Mereka dapat bergerak di berbagai kedalaman laut. Nekton terbagi menjadi 3 kelompok. 1. Chordata, contohnya ikan, lumba-lumba, dan paus. Kedua, moluska, contohnya cumi-cumi, gurita, dan sotong. Ketiga, arthropoda, contohnya udang, lobster, dan kepiting. Bentos adalah organisme yang hidup di dasar laut, yang terdiri dari fitobentos dan subbentos. Bentos dipengaruhi oleh faktor seperti polusi dan eutrofikasi. Klasifikasi bentos terdiri dari 3, yaitu berdasarkan ukuran. Berdasarkan ukurannya terdiri dari mikrobentos, yaitu bentos dengan ukuran kurang dari 0,1 mm. Contohnya adalah bakteri. Kedua adalah mikrobentos, yaitu bentos dengan ukuran 0,1 sampai 1 mm. Contohnya adalah kerang. Kemudian ketiga adalah makrobentos, yaitu bentos dengan ukuran 1 mm lebih. Contohnya adalah bintang laut dan cacing. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan cara hidup. Yang pertama adalah epifauna, yaitu bentos dengan hidup di permukaan dasar. Contohnya adalah kepiting. Kemudian kedua adalah infauna, yaitu bentos dengan cara menggali lubang. Contohnya adalah cacing. Kemudian ketiga adalah klasifikasi berdasarkan jenis. Yang pertama adalah zoobentos, yaitu hewan dasar laut. Dan kedua adalah phytobentos, yaitu tanaman seperti alga. Neuston adalah organisme yang hidup di permukaan air, termasuk laut dan danau. Terdiri dari euneuston tetap di permukaan dan neuston fakultatif muncul di permukaan pada waktu tertentu. Ciri-cirinya yaitu hidup di atas atau di bawah permukaan laut dan dapat mengapung. Yang kedua, tahan harus dan hidup di berbagai badan air. Neuston memakan partikel organik di permukaan dan menjadi bagian rantai makanan. Contohnya adalah serangga air dan plankton. Tahukah kalian di Balikpapan terdapat banyak sekali biota laut? Contohnya seperti pesut yang merupakan sekelompok hewan air yang mirip lumba-lumba yang biasa berenang di Teluk Balikpapan. Kemudian ada berbagai terumbu karang, cumi-cumian, kerang-kerangan, berbagai jenis ikan seperti ikan kerapu, ikan bandeng, dan ikan baronang. Kemudian ada berbagai jenis udang seperti udang putih, udang dogol, dan udang windu. Dan juga ada bintang laut, bulu babi, dan teripang. Kemudian juga terdapat hiu paus dan juga penyu laut. Di perairan Kota Balikpapan banyak ditemukan biota laut. Hal ini menjadi pertanda bahwa kualitas ekosistem di Kota Balikpapan masih bagus. Kehadiran biota laut memiliki peran dan manfaatnya tersendiri bagi lingkungan dan masyarakat. Apa aja peran manfaatnya? Mari kita simak. Yang pertama, sebagai komoditas ekspor dan industri perikanan.
Komoditas unggulannya ada udang, kepiting, ikan kerapu yang sudah mulai diekspor keluar Balikpapan. Serta industri perikanannya ditandai dengan adanya pangkalan pendaratan ikan di Kampung Nelayan Manggar. Yang kedua, sebagai sumber makanan. Biota laut seperti ikan, udang, dan kepiting yang ditangkap oleh nelayan dapat dijual kepada masyarakat melalui pasar ikan. Dan yang ketiga, sebagai pelindung pantai atau pesisir. Mangrove dapat dijadikan dapat mencegah erosi, abrasi, serta intrusi air laut sebagai habitat bagi berbagai biota laut serta kawasan konservasi dan edukasi bagi masyarakat. Kepunahan biota laut disebabkan oleh faktor alami dan aktivitas manusia. Faktor utama meliputi 1. Perubahan iklim. Pemanasan global dapat menyebabkan suhu laut naik, memicu pemutihan dan kematian terumbu karang. 2. Polusi. Limbah industri dan bahan kimia merusak habitat laut serta menurunkan kualitas air. 3. Overfishing. Penangkapan berlebihan mengurangi populasi spesies laut dan merusak ekosistem laut. Cara menjaga biota laut. Pertama, kurangi pencemaran laut. Hindari plastik, kelola limbah, gunakan produk ramah lingkungan. Kedua, jaga habitat laut, rehabilitasi terumbu karang, dan melindungi mangrove. Ketiga, kurangi penangkapan berlebihan. Gunakan alat tangkap ramah lingkungan dan tetapkan kawasan perlindungan. Biota laut merupakan salah satu keindahan alam yang Tuhan ciptakan untuk kita manusia. Namun saat ini kehidupan biota laut semakin terancam keadaannya dikarenakan perbuatan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk menjaga dan melestarikan biota laut. Jaga biota laut, selamatkan kehidupan di bawah laut.